Kita lanjut ya. Sedikit review. Tadi kan Mas Un baru ngasih gambaran ya. Kita review sedikit tentang bagaimana sih sebetulnya menentukan harga jual yang tepat bagi konsumen. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman, Bapak Ibu, HPP-nya wes clear. Ketika HPP sudah clear, HPP itu ada dua sebetulnya. Satu dia harga pokok produksi, ini berkaitan dengan biaya yang jenengan bikin produk. Yang kedua, harga pokok penjualan. Bedanya apa? Kalau ini berkaitan dengan biaya khusus membuat produk, kalau di sini jenengan sudah dapat net marginnya. Mau di angka berapa? Jadi misalnya kita dapat HPP kita di angka 10.000. Ini HPP harga pokok produksi ya. Maka sebelum menentukan harga jual, sebelum menentukan harga retail, jenengan sudah harus berhitung ketika konsumen menawar, ada ruang nego di sana, maka di angka berapa harusnya jenengan melepas. Atau jenengan nanti titip jual ke modern market, pasti ada spare, mereka akan naikin harga. Maka harga netnya dari jenengan itu berapa? Harga net itu pastikan jenengan sudah dapat margin, sudah dapat untung. Maka untungnya berapa? Mau dapat net margin di angka berapa dari HPP ini? Misal, saya di harga pokok penjualannya ketika ada ruang nego, pokoknya mentok-mentok nih. Orang nawar, dilepas di harga segitu. Biasa nih, range ya, itu 30 sampai 50%. 30 ini kita amankan. Kalau ada ruang negosiasi, jangan butuh bangun reseller. Jangan kasih harga reseller itu sudah dapat 30% sendiri. Dari apa? Dari harga yang jenengan lepas. Jika 10.000 ini adalah 70%, karena 30%-nya adalah margin, maka harga jualnya di angka berapa sih? Harga pokok penjualannya, tinggal caranya 10.000 dibagi, yes, 70%. Berapa ini kira-kira angkanya? 14.286 rupiah. Inilah harga ketika jenengan net ada penawaran atau ada modal reseller dan sebagainya. Terus harga retailnya gimana? Kan kadang kita perlu kasih publish rate, harga yang memang kita gunakan untuk konsumen akhir membeli. Nah, dari angka ini mau dinaikin berapa persen? Misalnya, publish rate, di angka publish rate-nya aku pengen ketika langsung ke konsumen langsung, aku pengen dapat lagi untung 30% dari angka ini. Ya dibagi lagi aja. Ini adalah 70% dari harga jualnya. Maka nanti jangan dapat lagi 30% ketika dijual di publish rate atau di harga retailnya. Ngawekani kalau jenengan butuh strategi titip jual, strategi reseller, atau jenengan yang sudah mulai iklan pakai ad. Ad itu biayanya dihitung. Dari mana? Dari sini, dimasukin ke biaya ini. Maka konversi 30% dari harga pokok penjualan ke harga retail, bisa nggak kira-kira menutup ad? Tergantung budget yang dikeluarkan, tergantung efektivitas dari kampanye-nya. Semakin efektif biasanya biaya kampanye semakin murah. Maka meskipun nanti jenengan ngeluarin biaya untuk iklan senilai, misalnya nih, kalau ini harga jualnya retail dapat angka berapa kira-kira? Tolong dihitungin. 20.409 rupiah. 20.409 rupiah. Kita menjual di publish rate di angka segini dengan strategi iklan. Misal biaya akuisisi untuk satu produk
untuk menjual satu produk, misal butuh di angka 3.000. Masih worth it nggak? Bisa jadi masih, karena ini sudah melebihi angka harga pokok penjualan kita. Di sini kita masih dapat untung, sisa dari 20.000 kurangi 14.000, dikurangi ini, masih ada sisa margin lagi. Untungnya bisa tambah lagi. Mas, kalau misalnya ada reseller, ada lagi nanti kita program promo, maka berapa harus dinaikin lagi? Ya dihitung lagi. Makanya ketika membuat harga jual si produk, harga publish-nya, harga retailnya, pastikan sudah mempertimbangkan beberapa aspek tadi. Dan yang tidak kalah penting, pastikan riset pasar. Jangan sampai jenengan bikin harga mahal, tapi masih main di pasar yang memang suka dengan barang-barang yang murah. Ya wassalam. Harusnya jenengan sudah pindah segmen, tapi masih main di situ, ya pasti kalah. Udah. Strateginya jenengan kalau konsumen yang labil, ya bukan di harga, mainnya di kuota. Ada 3 pola yang bisa dikerjakan agar bisnis kita bersaing. Yang pertama, itu dari berorientasi dengan cost, artinya melakukan efisiensi produksi, bagaimana menciptakan produk dengan serendah-rendahnya harga, atau dengan pola diversifikasi. Dengan membuat perbedaan, dengan membuat keunikan, benar-benar membangun brand yang baik, agar orang memang bukan beli produknya, tapi beli value-nya. Ada yang seperti itu banyak. Ini contoh, ini kacamata, ini aku punya 3. Ini punya Sleman, mereknya Verkudara, nggak mahal-mahal amat, di angka 1 jutaan sekian. Saya bisa sampai punya 3 dan bahkan pengen beli lagi, bukan karena saya beli kacamatanya, tapi beli value yang mereka berikan. Satu, dengan angka harga segitu, saya dapat satu kualitas. Yang kedua, dapat gaya. Yang ketiga, dia promonya itu pakai gaya-gaya vintage, gaya-gaya old schoolan kayak gitu. Jadi saya merasa pakai ini yo laki dan merasa kayak wong lawasan. Neng lawas gaya gitu loh. Saya merasa seperti itu padahal ya ora gitu loh. Hanya perasaan kan, yang saya beli kan perasaan. Terus sama kayak saya beli ini anak-anak juga saya beliin. Ini merek Coros. Ya dibilang murah juga enggak, tapi dapatnya apa sih? Saya bukan beli smartwatch-nya, saya beli taste-nya. Jadi kalau saya pakai jam kayak gini nih merasa fit, merasa harus olahraga, merasa harus setiap hari tuntutan harus berapa ribu langkah. Makanya benar anak-anak ini tak minta untuk kita belikan jam, diminta untuk olahraga, ben iso dimbrok-brok soalnya. Kalau sehat kan saya minta mereka pulang malam pun oke-oke aja, tapi kalau udah sakit-sakitan, udah boyoan, yuk piye gitu. Nah, saya membeli jam ini juga merasa bukan hanya beli jam, tapi beli habitnya. Ketika sudah seperti itu, jangan mau di harga berapapun, orang pasti beli. Bahkan di beberapa seri, dia bisa tembus di angka 13-an juta hanya untuk 1 jam smartwatch. Meskipun ada yang lebih mahal, ada gitu loh. Tapi kelas saya masih di kelas-kelas ini. Yang lebih murah, banyak. Yang lebih murah apakah lebih jelek? Enggak juga. Tapi kalau yang dibeli ada nilai, ya orang nggak mikir lagi. Harapan kami dengan positioningnya dapat, harganya juga dapat. Nah, kalau sudah dapat harga jual, pertanyaan saya nih, tadi dapat HPP 10.000, kita jual 21 ya tadi ya, harga retailnya ya anggap aja ya, dipasin harganya 21.000. Jualan dengan angka segini, kira-kira untung atau belum? Bikin produk nilainya 10.000, dijual 20.000, untung atau belum? Untung atau belum? Untung? Belum tentu. Secara
biaya untuk menciptakan produk, iya, untung. Tapi rupanya biaya di bisnis kita ini tidak semata-mata untuk menciptakan produk. Ada yang namanya biaya operasional atau kantor. HPP itu ada overhead juga, overhead pabrik namanya. Yang tadi Mas Uun bilang kalau beli alat, pakai blender, pakai macam-macam itu sebelum masuknya overhead. Tapi overhead produksi, khusus untuk yang berkaitan dengan si produk. Selain itu kan kita punya aktivitas kantor nih, aktivitas yang setiap hari kita mengelola usaha kita. Muatannya ada apa aja di sana? Setidaknya satu ada gaji. Gajinya siapa? Gajimu sebagai pelaku usaha. Saya ini bekerja di tempat saya sendiri. Saya itu bekerja di satu asa. Pendapatan saya yang saya pakai untuk hidup sehari-hari, ya basisnya gaji itu. Kenapa harus digaji? Biar saya tidak ngowahi uang perusahaan. Agar perusahaan punya nafas, agar perusahaan punya cadangan modal, sehingga dia mau investasi lagi, beli alat, beli komputer, beli kamera, ikut nyekolah ke si anak-anak untuk pelatihan tertentu, dia punya capital, tidak ganggu lagi uangku. Makanya saya sendiri harus digaji. Kalau masih bekerja sendiri, setidaknya hargailah jerih payah jenengan mengelola si usaha tadi. Ini berbeda dengan upah ya. Kalau upah itu biaya yang kita keluarkan untuk membayar tenaga yang langsung memproduksi. Makanya dia masuk di struktur HPP. Jadi kalau teman-teman tadi ikut masih di rumah, masih goreng, masih nyambel dan sebagainya, bayarlah upahmu sebagai tenaga kerja langsung. Itu masuk mempengaruhi harga HPP-nya. Nah kalau yang digaji kantor ini, dia nggak masuk ke komponen HPP, tapi masuknya nanti ke BEP-nya. BEP itu apa sih, Mas? BEP itu di mana kondisi usaha kita dalam 1 bulan atau dalam periode tertentu dikatakan tidak untung dan tidak rugi. Bukan balik modal. Jadi BEP itu posisi di mana usaha kita itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Bisa membayar gaji kita, bisa membayar listrik bulanan buat kantor, bisa membayar kalau kita butuh internet, bisa membayar internet, bisa membayar misalnya di kantor ada kebersihan, misalnya di kantor butuh air, PDAM, atau misalnya ada operasional buat makan, minum, teh, dan sebagainya. Ini masuknya di komponen BEP. Jadi kita menjual produk dari biaya 10.000 jadi 21.000 itu belum tentu untung. Belum tentu untung, karena kita masih membiayai satu gaji. Yang kedua, ada yang sewa nggak tempatnya? Sewa. Mas, kalau pakai rumah sendiri, disewa nggak? Keluarkan sewanya. Meskipun mungkin harganya bisa dinego, karena punya sendiri. Kenapa harus disewa? Ngawekane kalau jenengan suatu saat pengen punya kantor di tempat yang lebih bagus, pengen punya tempat yang strategis, maka jenengan wis ra kaget le ngetokke biaya karena sudah terbiasa dengan pola sewa di tempatnya sendiri. Keluarkan sewanya, meskipun mungkin karena ini punya kita, dinego ke diri kita. Ya masih saya tempatin buat tinggal, masih saya tempatin buat keluarga, hanya pakai satu space, nggak lebar-lebar amat. Ya kalau 1 tahun misalnya nyewa rumah sendiri itu seharga 12 juta, ya setahun misalnya karena ini hanya 1/8-nya, ya dibagi 1/8. Misal seperti itu. Di sini ada sewa. Terus ada apa lagi kira-kira komponennya? Yang PEP. Yang apa? Penyusutan. Penyusutan, good. Penyusutan itu sebetulnya ada 2 pola. Kalau jenengan ini berkaitan dengan alat produksi, sebetulnya bisa dimasukkan ke HPP. Tapi konversinya itu bulanan.
dibagi nanti dalam 1 bulan menghasilkan berapa unit produk. Maka ketemulah biaya untuk penyusutan per produknya. Ada kalau yang nggak mau ribet, udahlah dimasukin ke biaya BEP-nya. Menjadi biaya atau beban bulanan. Boleh. Kalau kami, karena nggak mau ribet ngitung HPP dengan biaya penyusutan, kita masukin di sini. Ada 2 pola. Ada yang memasukkan si penyusutan itu di HPP, ada yang dimasukkan ke sini. Terutama misalnya untuk alat-alat yang memang tidak berkaitan langsung dengan produksi. Mobil untuk operasional wirawiri atau kendaraan buat wirawiri kalau jenengan punya. Tapi kendaraan yang khusus untuk ini ya, untuk bisnis. Kalau kendaraannya untuk pribadi, ya membebani nanti. Terus misalnya lagi punya komputer, punya laptop, untuk kegiatan bisnis meskipun beberapa masih kita pakai untuk ya kepentingan pribadi, ya nggak apa-apa. Masukin di situ sebagai asetnya sih usaha. Masukin penyusutannya. Ngitung penyusutan paham ya? Nggak perlu saya ulas ya? Oh perlu. Penyusutan paling gampangnya gini. Dapat harga perolehan atau harga beli. Harga beli, misalnya kita beli laptop, harga belinya pertama kali berapa sih? Terus kira-kira laptop ini ketika sudah 5 tahun, saya menyarankan kalau elektronik paling lama 4 atau 5 tahun. 4 tahun lah. 5 tahun itu udah terlalu tua sebetulnya kalau elektronik, karena cepet banget gantinya. 4 tahun dijual, kira-kira masih laku nggak si laptop ini? Masih laku nggak? Masih biasanya. Maka harga beli atau harga perolehan dikurangi harga residu. Harga residu atau harga jual produk itu. Mas, nek harga jualnya 0 gimana? Ya berarti harga beli dikurangi harga jualnya 0 rupiah. Dibagi jumlah bulan jenengan pakai. Kalau 4 tahun berarti berapa bulan? 48 bulan. Maka ketemulah biaya penyusutan per bulan. Ditambahkan menjadi beban. Terus beban apa lagi, Mas? Di sini ada tambah lagi misalnya beban listrik, air, kebersihan, keamanan jika ada, dan lain-lain. Biaya-biaya yang memang harus kita keluarkan untuk mengoperasionali usaha kita. Nah, dalam 1 bulan itu, semua biaya ini di total. Di total semuanya, ketemu berapa? Setelah ketemu, biaya-biaya operasional ini dijumlahkan semuanya. Misalnya ketemu, angkanya di angka 30 juta. Ini misal ya. Sebulan, kenapa saya katakan jualan dari harga 10.000 ke 21.000 itu belum tentu untung? Karena kita masih harus membayar operasional senilai 30 juta dalam 1 bulan. Agar benar-benar bisnis kita ini setidaknya Pak Po, maka berapa sih yang harus kita jual dalam 1 bulannya? Cara ngitungnya, cara ngitung BEP-nya 30 juta atau biaya operasional dalam 1 bulan itu, ini operasional setiap bulan dibagi harga jual dikurangi HPP. Contoh kasus, operasional kita butuh 30 juta per bulan. Kita tadi harga jualnya, harga retailnya berapa tadi produk? 21.000. HPP-nya berapa? 10.000.
Maka untuk mencari BEP-nya, BEP unit 30 juta dibagi 11.000. Ketemu berapa? Ketemu berapa, Bu? 27 unit. Maka dalam 1 bulan kita wajib menjual produk sebanyak 2.000 Itu minimal. minimal. Kalau nggak segitu maka kita harus nomboi lagi. Harus mengeluarkan uang kita untuk nomboi lagi. Kalau misalnya nggak mencapai itu, berarti operasionalnya harus kurangi. Kalau tidak mencapai itu ada 2 opsi. Bisa jadi naikin harga untuk melebarkan faktor baginya tadi. Bisa jadi operasional kita yang gaji kita nih saya minta 10 juta. Yo, karena bisnisnya itu masih menjual hanya di angka 300 unit, ya mosok yang jual 10 juta. Jadi mungkin gaya hidup kita yang harus ditekan prihatin lah. Tapi kan setidaknya kita sebagai pelaku usaha, mosok ya nek kerja nang kantor ki iso oleh UMR, kita gak oleh UMR. Ya paling buruk saran saya menghargai diri sendiri itu ya ngikutin punya pemerintah, meskipun punya pemerintah ki ya jane buruk juga. Tapi setidaknya seperti itu. Saya jujur aja, ke anak-anak ke tim saya ini gajinya mereka tuh nggak gede. Tapi kami main di insentif. Kalau 1 bulan kerjanya banyak, omsetnya naik, ya nanti kita bagikan lebih banyak lagi. Ada pola-pola insentif. Tapi kalau gaji pokoknya teman-teman, ya wes UMR. Malah sekarang kurang pas ya. UMR sudah tidak ya? Belum tak naikin ya UMR-nya. Jadi kita mainnya mau ngikutin pemerintah, tapi ada sisi-sisi lain yang coba kita mainkan di insentifnya. Aku bilang di tempat kami insentif lah. Jadi polanya tuh kalau kerjaannya kita minimal gajinya sudah kecukupan, maka sisanya itu kita konversi menjadi bonus atau insentifnya tadi. Yo kadang dapat banyak, kadang yo nek pas bulan-bulan tertentu karena pekerjaan dari pemerintah, apalagi bulan Januari, Februari, Maret, puasa kemarin ya mumet janjan nih. Kenapa? Karena kami banyaknya kerjanya dengan instansi pengadaan barang dan jasa. Bulan-bulan ini kan bulan-bulan puasa. 3 bulan awal ini bulan-bulan nggak ada proyek keluar. Terus apalagi tahun ini kena efisiensi yang cukup gede-gedean lah. Kami tuh habis ya 60% lebih hilang pekerjaan dari tahun kemarin. Tapi kami nggak berkecil hati bahwasanya tahun ini tetap operasional tetap. Karena cadangan modal di tahun-tahun sebelumnya sudah kita plotting. Bahwasanya 1 tahun itu kita harus sudah punya operasional untuk tahun berikutnya. Operasional itu apa ya? Termasuk bla-bla-blanya ini sudah kita siapin di tahun kemarin. Tahun ini mikirnya ya sustain aja lah dulu, bertahan aja dulu. Sambil nunggu momentum lagi untuk naik lagi. Nah ini kira-kira cara menghitung minimal agar bisnis kita tidak rugi. Mas, kalau aku sudah investasi 100 juta, terus kapan balik? Itu namanya disebut payback period. Payback period. Waktu di mana investasi kita itu bisa balik ke kita. Kalau jenengan menawarkan ke investor, maka salah satu poin yang akan dinilai adalah payback periodnya di angka berapa bulan sebetulnya, atau berapa waktu. Semakin cepat bagi mereka semakin menarik, tapi hati-hati, mungkin semakin tidak masuk akal juga. Bisa jadi jenengan tuh angkanya aja yang digelembungkan. Nah, cara ngitungnya gimana? PEP. Tadi di angka berapa unit? Terus dalam 1 bulan ini, kita mau mengembalikan untuk pemilik modal, untuk mengembalikan modal kita, mau target balik di angka berapa? Misal kita mengeluarkan uang 100 juta.
Ini kira-kira kalau kita pribadi ya, mau 100 juta itu mau kita kembalikan berapa waktu sih? Setahun. Setahun berarti sebulannya harus mengembalikan berapa? Yowes rasa gede-gede. Nggak, kehitungnya kegedean nanti. Anggap aja kita mengeluarkan uang senilai, biar mudah ngitungnya, 36 juta. Investasi awal. Kita pengen setahun modalku balik. Maka sebulan aku harus mengembalikan 3 juta per bulan. Ini BEP itu orang untungnya. Nah, kita mau dapat untung. Untungnya 3 juta. Kalau untungnya 3 juta, apakah nanti bisa menggalikan BEP di angka 12 bulan? Kalau kita dapat untung 3 juta nih, sudah dikurangi BEP-nya, sudah dapat angka dirupiahkan, dikurangi BEP, ketemu angka 3 juta, sisanya margin ini. Terus kita pengen payback periodnya di angka 12 bulan. Pertanyaannya, untung 3 juta sebulan, apakah setahun kita bisa balik modal? Nah, kemarin di sesi pertama kan sudah saya terangkan pembagiannya. Ya, di hari pertama kan sudah saya katakan kan, untung itu 30% kalau ini modalnya mengembalikan modal, berarti 30% ini untuk mengembalikan, 30% ini untuk pengaman, 40% untuk cadangan modal. Maka sebetulnya untung yang pengen kita kejar dalam 1 bulan dianggap berapa sih? 10 juta. Ngitungnya nggak bingung ya? Nggak bingung nggak? Nanti sampai rumah pusing. Oke, BEP ditambah 10 juta, maka itu jadi target minimal jenengan. BEP ini tadi kan kita ngitungnya dari masih dalam bentuk unit nih. Ya kan? Nah, biar dapat nilai rupiahnya, BEP unit ini kalian dengan harga jual. Ini kan 2.727 unit ya. Kalau bentuk rupiahnya berapa? Dikali 21.000. Berapa duit, Bu? 57 juta 267.000 jumlah dapatlah target minimal dalam 1 bulan yang harus jenengan kejar. Piye carane? Ambuh jungkir balik. Nek nggak mencapai itu jenengan artinya belum dapat untung. Ketemu 57 itu ya tadi apa? Operasional ya? Kalau sudah dapat 57, ini jenengan sudah dapat operasional, sudah bisa menggaji diri sendiri, sudah bisa membayar sewa, sudah bisa macam-macam. Kalau dapatnya 57 sekian. Kalau mau balikin modal, perusahaan masih dapat dana cadangan, masih ada investasi yang ditahan sebagai pengaman, maka targetnya ditambah 10 juta. 50 juta itu hanya dapat biaya operasionalnya aja, nggak ada untung. Yang kita sebagai pengusaha dapat duit dapat dari gaji tok. Kemarin kan 40%, 30% sama 30%. Mm-hmm. Yang 57 itu berarti masuknya yang di 40%. Belum juga. Dia hanya akan membiayai dirinya sendiri, belum dapat tambahan atau saving modal. Belum ada tambahan modal yang ditanamkan lagi. Dia hanya dapat modalmu awal sing mbok operasional ki balik semono meneh. Tidak ada tambahan modal lagi. 40% yang saya katakan harus dikembalikan ke usaha itu bentuknya adalah cadangan modal. Modal yang ditahan untuk ngembangin usaha. Maka lama-kelamaan yang namanya bisnis itu asetnya terus tumbuh.
Kalau sekarang modalnya itu anggap aja 36 juta, ada laba ditahan, dikembangkan di situ, maka tidak 36 juta lagi. Sudah nambah dengan laba ditahan. Apakah valuasinya jadi 30, misalnya laba ditahannya di angka 4 juta. Apakah valuasinya di angka 40 juta? Enggak. Nanti ditambah lagi peluang pasarnya, potensi pasarnya, berapa market yang hari ini dikuasai. Maka jenengan ke depan bisa ngitung, jika bisnis ini dijual, berapa sih harganya? Itu sudah mainan berikutnya. Bagi orang-orang tertentu, ada loh yang dia kerjaannya hanya mendevelop bisnis, jadi dijual. Karena bisnis yang diwariskan untuk anak, belum tentu anaknya mau. Mendingan warisin duitnya. Boleh. Angka 57 tadi ditambah 10 kan beli target Ya. 57 kan didapatkan dari jumlah unit dikalikan harga. Ya. Sementara tadi kan kita ada harga reseller sama harga end user. Kalau saya main afiliator. Nah. Itu gimana satunya? Oke, yang afiliator sekian unit, yang end user sekian unit. Oke, pertanyaan bagus. Kalau saya ngitungnya basisnya di angka yang ini, Bu. HPP, harga pokok penjualannya. Harga jual dasarnya aja. Kalau kita bisa menjual retail sendiri, maka itu akan dapat tambahan untung. Udah masuk aja di margin nanti. Tinggal bagi-baginya di akhir persentase di 30%, 30% sama 40% tadi. Tapi setidaknya hitungan dasar saya yang saya pakai yang ini. Yang di angka 30% ini. Tapi kalau jenengan misalnya, Mas, kalau dipecah gimana? Yang jual retail sendiri dengan jual pola afiliator, boleh. Tinggal nanti mau ditarget di angka berapa persen dari dan berapa persennya. Satu di sini misalnya dijual sendiri kita target 40%, yang di sini targetnya 60%. Boleh aja. Nanti ketemu kok hitung-hitungannya. Karena kan kalau kayak afiliator ada tujuan lain, growth market gitu. Yes, betul. Ini ada target tertentu yang saya tetapkan gitu belum ya? Kalau saya nggak mau pusing, hitungnya seperti ini. Tapi kalau jenengan misalnya nih, pecah jadi 2 strategi, affiliate sama retail sendiri. Tinggal di persentase aja. Affiliate ini mau dapat porsi berapa persen, yang ini dapat porsi berapa persen. Karena nanti nilai pembaginya di sini berbeda. Kalau dijual sendiri kan otomatis marginnya lebih tebal. Kalau dijual dengan affiliate, marginnya kan lebih tipis. Bedanya di situ nanti. Saya kan sendiri produksi pancake durian. Saya jual ke toko saya juga. Nah, di reseller kan saya misalnya nih contoh harga 18.000. Saya jual ke toko saya 25.000. Sah nggak? Pertanyaannya, si toko punya operasional sendiri, jenengan punya operasional sendiri nggak? Pertanyaannya, dipisah nggak dua-duanya? Gini, saya masih bingung kadang menentukan harga saya beli produk di produksi saya sendiri gitu loh. Berapa? Sebelum ke sana, saya mau tanya, bukunya toko sama buku dapur kita beda nggak? Beda. Kalau beda, maka harga yang jenengan taruh ke toko itu sudah dengan harga jual tersendiri. Harganya. Beda. Nggak, maksudnya ya benar apa yang jenengan katakan tadi sudah benar caranya. Kalau memang pembukaannya beda. Kalau pembukaannya masih jadi satu, ya ngapain jenengan harus misah harga? Mendingan jenengan ngambil gaji aja, digedein. Kalau itu masih dalam satu buku akuntansi. Kalau memang sudah dipecah sendiri-sendiri, jadi ya anggap aja si toko ini meskipun punya kita, ngambil barang dari dapur kita. Yang sudah kita hargai, sudah dapat margin, sudah dapat membiayai operasional si dapur kita. Kayak gitu boleh, kalau memang bukunya dipisah. Kalau memang masih nyampur, ya ngapain? Ya mendingan saya ngambil hak gajinya, ditambah nanti biaya operasionalnya si dapur nginclude ke toko. Udah ke cover kayak gitu. Tapi pilihan aja. Kecuali jenengan, aku punya outlet sini,
Terus besok aku pengen punya reseller di mana, tapi tetap dari dapur yang sama, nggak apa-apa. Mas, itu tadi kalau reseller dikurangi yang ini ya, yang rumus BEP berapa itu ya? Kalau dari sistem reseller ya, kalau dalam sistem reseller, maka harga jual yang jenengan kalikan di sini, yang jenengan pakai di sini adalah harga jual dasarnya atau harga pokok penjualan baru dikurangi HPP. Kalau mainnya dengan resell. Tapi kalau mainnya dengan retail, langsung jual sendiri ke end user, yang jenengan kurangi adalah harga jual retail dikurangi HPP. Bedanya seperti itu. Makanya persentase nanti Bu, dari target BEP ini, jenengan mau berapa persen dari resell, mau berapa persen dari retailnya. Nanti ketemu kok HPP-nya sebetulnya. Dari retail dapat HPP sekian, dari si reseller HPP-nya harus sekian. Dua-duanya sama, nanti ketemu juga. Hanya selisihnya nanti ada di sini. Nilai pembaginya. Termasuk biaya apa marketplace juga. Biaya admin marketplace naikin lagi nanti di waktu bikin harga jual. HPP naikin harga dasar yang 30%, naikin lagi biaya marketplace, pajak kalau ada, pajak PPN, naikin lagi dengan PPN, terus naikin lagi dengan harga afiliator. Mas jadi mahal dong. Ya memang iya. Biar nggak mahal gimana? Orientasi salah satunya ke cost oriented. Tadi kan ada 3 pola pengembangan bisnis nih. 1 berbasis biaya. Piye carane produksi seefisien mungkin. Yang kedua diversifikasi. Bikin produk seunik mungkin. Yang ketiga fokus. Fokus apa? 1 fokus melayani market yang niche, yang market yang benar-benar ceruk khusus. Terus fokus lagi, 1 bisa fokus dengan nilai lebihnya, bangun brand identity yang baik. 1 lagi fokus dengan efisiensi. Ada sebenarnya itu 3+2 ya. Jadi 3-nya ini lebih, yang ketiga ini lebih ke fokus ke pasar, tapi +2-nya ini fokus ke sini dan fokus ke satunya lagi. Kalau sudah seperti itu, kemungkinan besar produkku bisa diterima oleh market dengan baik. 1 fokus ke biaya. Fokus ke biaya itu orientasinya bagaimana caranya bisnis kita ini produksinya efisien sehingga bisa menurunkan HPP. Kalau HPP-nya bisa diturunkan, harapannya harga jualnya pun bersaing. Itu pola fokus ke biaya. Yang kedua, dengan pola fokus ke diversifikasi. Pembeda, keunikan, ciri khas kita, brand kita, value kita. Ketika kita fokusnya ke value, maka strateginya bukan lagi masalah harga, tapi memang value atau benefit yang diterima oleh si konsumen. Harganya bisa kita kontrol, marginnya bisa tinggi. Itu dengan pola diversifikasi. Yang ketiga, dengan pola fokus menyasar ke ceruk pasar yang memang segmented sekali. Yang segmented sekali itu contoh, saya nggak tahu, di sini semoga ada. Ada yang punya Ferrari? Nggak ada ya, belum ya? Mainan banyak. Atau mainan lah, kita bicara mainan. Ada yang punya Hot Wheels di rumah? Ada ya? Hot Wheels itu segmennya segmented sekali sebetulnya. Untuk anak-anak yang berasal dari keluarga berada. Meskipun anak-anak yang tidak dari keluarga berada itu yo pengen, tapi orang tuanya ketika minta si Hot Wheels udah pasti kemana-mana, ngomong nyeneni sih paling. Tapi untuk beberapa orang tua yang memang dari tingkat ekonomi yang baik atau ekonomi menengah ke atas, anak minta Hot Wheels itu bisa jadi dikasih. Salah satunya itu contoh. Contoh lagi kalau di Jogja itu aku belum dapat kalau di Jogja ini. Tapi Jogja sendiri sebetulnya ya, Jogja secara wisata
fokusnya salah satu wisata yang segmented ke arah wisata edukasian. Ada Mas, Remen Jawi namanya. Apa? Remen Jawi namanya. Remen Jawi. Contoh Bu, tolong diceritakan Bu. Yang saya perhatikan, saya analisis sendiri, jadi dia menawarkan experience kehidupan di Jawa secara total, dari mulai sejarah, dari mulai experience kehidupan di kerajaan sampai berbusana pun itu semua lengkap, dan itu segmennya memang menawarkan value untuk menengah ke atas. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Towil Jogja itu Pamekasan aja boleh naik sepeda di pinggir sawah. Towil, Mas Towil ya? Towil, Bang. Kulon Progo, Sentolo. Salah satunya iya. Beliau. Dia fokus untuk nggarap pangsa wisata mancanegara yang memang mereka mau menikmati suasana desa. Diajak untuk sepedaan. Jangan sama itu boleh kan gak. Ya. Itu contoh, salah satu contoh yang benar-benar segmented. Ada lagi? Mau nggak, Mas? Diversifikasi apa diferensiasi? Sorry, diferensiasi. Diversifikasi itu penambahan dari 1-2 ya. Diferensiasi, Mas. Sorry. Pembeda. 3 strategi apa Mas? 3 strategi yang bikin teorinya siapa lagi? Porter. Nama lengkapnya siapa, Mas? Ya itu. Cari aja Bu ya. Saya lupa nama teorinya lupa, tapi yang nyiptain itu. Itu sebenarnya materi dasar di manajemen, di perkuliahan manajemen, tapi sebetulnya ilmunya diterapin dibuat bisnis, dapat agar bisnis kita bisa sustain. Setidaknya 3 cara itu. 1, fokus di biaya seefisien mungkin agar produknya nilai jualnya bisa diturunkan dan bisa bersaing. Yang kedua, fokus di nilai atau diferensiasi tadi. Betul Mas, bahasannya Mas. Diferensiasi atau keunikan, ciri khas, nilai lebih. Yang ketiga, fokus garap segmen tertentu. Sebenarnya fokus ada 3 sendiri. Fokus garap segmen, sama fokus lagi di 2 hal ini. Fokus di biaya dan fokus di diferensiasinya. Seperti itu. Untuk HPP sudah cukup, BIP sudah cukup. Kalau mau ngitung, di-download aja. Sudah kami siapin template-nya. Mas boleh ke yang payback period? Payback period boleh. Mas, kalau produkku banyak, gimana ngitungnya? Ada yang punya produknya banyak? Ada. Kalau produknya banyak, nih yang pakai multiple produk. Kalau multiple produk, yang kita hitung bukan berdasarkan satu produknya, tapi sudah langsung dari berbagai macam produk. Basisnya adalah data yang jenengan punya hari ini penjualan. Dari setiap bulan nih, produk A, B, C sebetulnya setiap bulan ini bisa mendapatkan omset berapa sih? Dimasukin aja di rumus itu. Satu misal produk 1, HPP-nya tetap dihitung ya, HPP masing-masing tetap dihitung. Yang pertama produk 1, HPP-nya tetap dihitung, harga jualnya mau pakai retail monggo, mau pakai resell monggo. Pilihan, Mas aku nganggo biar mudah ngitung mau pakainya yang nge-retail aja atau pakai harga pokok penjualannya. Silahkan, yang penting masih ada selisih margin di situ. Terus marginnya, profit marginnya, persatuannya dicari. Caranya dari harga jual dikurangi HPP, maka ketemu profit per produknya. Terus dikonversi ke bentuk persentase. Jangan masukin angka aja, nanti sudah muncul itu persentasenya. Nah, satu bulan kasusnya jenengan yang hari ini yang sudah jualan, kira-kira mampu menjual produk berapa unit sih? Nah, itu diisi di quantity. Terus di subtotal, nanti ketemu berapa rupiahnya itu dari quantity dikali si harga jual. Maka ketemu subtotalnya. Nah, profitnya juga bisa otomatis kelihatan. Untuk satu produk, profit bersihnya di angka berapa persen sih sebetulnya? Semuanya dihitung, nanti bisa ketemu. Tapi ketemunya bukan HPP unit, lebih ke HPP rupiah. Jadi targetmu satu rumah makan dalam 1 bulan
agar rumah makan ini bisa operasional harus dapat berapa omset. Bukan lagi rupiah, dari penjualan apa? Dari penjualan apapun. Karena semuanya sudah dimasukin di rumus itu. Entah menjual tempe, entah menjual mendoane, semuanya ketika dapat omset segitu, jenengan sudah bisa BEP. Tapi sebenarnya dengan Hmm? Oke, tapi dengan jumlah omset yang sama, tapi kan jumlah marginnya berbeda-beda. Ya? Berbeda-beda. Tapi artinya bisa mengandung, oke, omsetnya segitu, tapi bisa jadi marginnya tidak sama dengan yang misalkan produknya tidak banyak gitu. Kalau dari sisi produk per produk pasti beda. Tapi kalau sudah dihitung semuanya berdasarkan data yang sudah kita punyai, insya Allah rumusnya masih aplikatif. Asal tidak cenderung di satu bulan tertentu, cenderungnya hanya di satu produk aja yang muncul. Misalkan satu produk ini profitnya sudah lebih kecil dari yang lain gitu, tapi besar di situ, itu bisa jadi evaluasi kan. Betul, betul. Makanya data basisnya si yang produk multiple, dia basisnya kod penjualan saat ini. Kalau basisnya asumsi, ya bisa aja, tapi kemungkinannya akan meleset. Kenapa? Karena baru asumsi kan, bukan dari data real. Bisa jadi yang terjual paling banyak tuh si produk 1. Padahal ada produk 2, ada produk 3, malah nggak terjual sama sekali. Dia nggak nyumbang uang di BEP, jadi ya bisa jadi malah belum tentu untung, belum tentu dapat BEP-nya, Bu. Karena memang porsi penjualannya tidak sesuai dengan data yang sebelumnya terjadi seperti itu. Ini kalau contoh produk yang banyak aja. Saya tertarik tadi kayaknya ada nyinggung sedikit terkait ngitung valuasi perusahaan. Di-spill sedikit cara ngitungnya gimana, sama bisa nggak pakai payback period dibuat dasar ngitung. Oke, Mas, gimana cara ngitung valuasi perusahaan? Ngapunten, saya belum bisa jawab. Saya kalau untuk valuasi perusahaan masih belajar. Tapi rumus gampangnya, Mas, rumus gampangnya. 3 atau 5 kali omset tahunan kita. Ya, 3 sampai 5 kali omset tahunan kita. Cara paling gampang untuk menghitung. Kadang investor pasti nego, pakai 3 aja. Kita kan pengennya lebih kan, pakai 4, pakai 5. Tapi setidaknya di angka 3 itu udah cukup. Yang banyak dipakai sama teman-teman paling gampang, contoh di kasusnya beberapa platform influencer per YouTube-an, itu dikalikan 3 sampai 5 kali pendapatan mereka dalam 1 tahun. Ya, tahun terakhir tentunya. Tahun terakhir dikalikan 3 sampai 5 kali dapat valuasinya. Tinggal mau dijual berapa persennya dari angka itu. Pusing? Iya. Bisnis tuh ya memang harus pusing. Jadi kerjaannya gosro es, ngulek, terus apa meneh ki mau? Repacking. Kerjaan ini bukan kerjaan jenengan kudune. Maka sebisa mungkin didelegasikan tugas jenengan itu ngopeni kuwi, ngembangke jaringan, strateginya. Kenapa ya kita jual harga ke reseller padahal lebih murah? Bahkan kalau saya hitung-hitungan tuh tadi di bawah 30% dikit, 29 kayaknya. Jenengan dapatnya? Dibanding sama yang harga di retail kan lebih tinggi, 2 kali lipat lebih. Tapi keuntungan malah lebih banyak yang reseller. Tapi reseller memang sekali jual bisa banyak gitu loh. Maksudnya gimana? Untung jual pakai strategi reseller dibandingkan strategi retail. Dulu kan saya kan jual di retail, sekarang saya mencoba jual ke reseller juga. Tapi ternyata lebih untung yang ke reseller. Maksudnya yang jenengan anggap retail tadi itu nitip ke tempat. Enggak, saya punya toko. Otomatis kan saya kasih harga kan lebih tinggi di toko saya gitu loh. Nah saya produksi juga, saya jual ke reseller. Lebih kenceng di reseller. Ternyata lebih cuan yang di reseller gitu loh. Saya lagi. Contoh kasus, 1 pack durian, jenengan jual di toko berapa? Di toko 25.000 per piece. Per piece. Kalau Jenengan dijual reseller 15.000 per piece dengan minimal
minimal beli 150 piece. Dapat harga segitu. Nah itu ternyata setiap saya hitung kan, hitung ada kalkulator keuangan di rumah kan, nah kok lebih cuan ya, ini itu loh. Kenapa lebih cuan reseller? Jawabannya simpel, Bu. Ada yang tahu? Iya, jawabannya ada di kuantiti. Jenengan ngedol dhewe lewat retail, sehari misalnya hanya bisa menjual 30 pack. Satu resell beli langsung berapa? 150 pack. Anggap aja dia per hari. Kalau jenengan punya 30 resell, setiap hari kan 150. Lebih cuan. Karena faktor kali. Faktor kali, kuantitinya. Dengan retail kita sehari hanya 4 potan, sudah mikir macam-macam, mentok di angka 30, tapi dengan resell, meskipun harganya lebih rendah, tapi faktor kalinya gede. Gampang sih ilustrasinya. Mau strategi 1 kali 1000 atau 1000 kali 1. Dapat untung Rp1 dari 1000 penjualan atau dapat untung 1000 dari 1 penjualan. Gimana Bu pilihnya Bu? Kalau saya pilih satu lagi. Seribu kali 1000. Mas, nggak mungkin 1000 kali 1000. Oke, nggak mungkin. Anggap aja nggak mungkin. Kalau kita mentok dapat untung 1000, dijual dengan reseller 1000, maka nggak mungkin 1000 untungnya. Ya kita anggap jadi lebih cuan ini atau lebih cuan ini. Ini ya. Atau Mas, masih ketinggian. Oke lah, satu produk aku contoh kasih untung di angka 50 aja. Kalau kali 1000 dapat untung Rp50. Tapi kalau sekali 1000 gede nggak? Gede. Dibandingkan kita mentok jual 1000 dari 1 penjualan, tapi dijual sendiri. Atau Mas, ini masih kok ini kegedean. Kita turunin aja. 10 aja. Tapi dari 1000 penjualan. Lebih menarik ini atau ini? Dalam skala bisnis. Lebih menarik ini. Karena spread produk jenengan, sebaran produk jenengan akan semakin masif. Makanya pola-pola resell itu kembangin lagi. Kalau hari ini jenengan pelajari lagi affiliate, Bu. Affiliate itu nama lain dengan pola-pola reseller. Lebih memudahkan mereka, tidak harus kulaan, tidak harus stok produk. Mereka hanya fokus untuk jualan atau model-model dropship yang sekarang berkembang di TikTok sama di Shopee. Kalau mau lebih split lagi dan bisa jenengan kirim langsung dari sini, itu bisa jadi salah satu solusi. Cepat nanti pertumbuhan bisnisnya. Perlu nggak sih ngasih harga tetangga? Kan kemarin harga tetangga. Nah, Pak Bambang itu bukan harga tetangga. Gratis. Saya kalau ke sana jarang banget yuk bayar gitu. Meskipun saya sebisa mungkin kalau ke tempatnya UKM, misalnya tim kami datang ke sana liputan, kita dijamu atau kita misalnya etok-etok sedang ngicipi, ya barang itu sebisa mungkin kami beli, kita bayar. Tapi kalau tempatnya Pak Bambang tuh benar-benar ditolak sama beliau. Ya balik lagi ke prinsipnya masing-masing ya. Tapi penting nggak sih kita ngasih harga tetangga? Prinsipnya ada di sini, Bu. Pastikan masih di angka harga pokok penjualannya. Jadi dijual dengan harga ini pun jenengan masih dapat untung 30%-nya atau 40%-nya silakan. Tentuin aja harga dasarnya lah. Harga dasarnya ditentukan. Jadi jenengan mau ngasih diskon berapapun tidak boleh di bawah harga dasar. Harga dasar itu patokan jenengan dapat untung di situ.
Cukup? Oke, kalau cukup, biar tidak tambah pusing, ini dipelajari di rumah, bingung tanyakan, karena nanti 2 kalkulator ini itu kepake waktu nyusun bisnis plan. Ini di akhir, besok di hari ketiga ada dokumen lagi, malah ada 2 atau 3 dokumen lagi yang jenengan isi. Nah, 2 kalkulator ini akan kepake waktu ngisi bisnis plan-nya. Jadi selamat berpusing-pusing, Ria. Cukup ya? Oke, sesi hari ini kita cukupkan. Di belakang ada kopi, ada snack. Sebelum pulang ngopi dulu, biar di jalan tidak ngantuk. Saya Imam Safi, terima kasih.